Halo, selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor dan siklus air. Yang pertama kita bahas dulu tentang perpindahan kalor. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kalor. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam kalor, kita harus mengetahui dulu prinsip perpindahan kalor. Prinsip perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Benda yang melepaskan adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Adapun benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya kain, kayu, dan lain-lain. Apakah kalian pernah melihat ibu kalian mengangkat panci panas menggunakan kain? Nah, seharusnya kalian tidak asing lagi karena kain merupakan benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam perpindahan energi kalor. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan energi kalor melalui benda penghantar. Contoh peristiwa pada gambar pertama, ujung sendok yang kita pegang itu akan menjadi panas. Kenapa? Karena energi kalor berpindah melalui benda penghantar tadi. Benda-benda yang menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan energi kalor melalui aliran air atau udara. Contohnya adalah seperti peristiwa pada gambar kedua. Kita sedang memasak air. Pada saat kita memasak air bagian paling bawah itu terkena panas lebih dulu sehingga ia menjadi ringan. Karena dia ringan, dia akan bergerak ke atas, posisinya akan tergantikan oleh air yang paling atas sehingga ketika proses ini terjadi secara berulang, seluruh permukaan air akan menjadi panas. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi kalor melalui pancaran cahaya atau gelombang elektromagnetik. Contoh peristiwanya kalian bisa lihat pada gambar ketiga. Perpindahan energi panas dari matahari sampai ke bumi, antara matahari dan bumi adalah ruang kosong sehingga kalau tidak mungkin berpindah secara konduksi atau konveksi, kalor dari matahari sampai ke bumi harus melalui radiasi. Nah, jadi kesimpulannya perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terbuang. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, adapun tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan air laut, danau, atau sungai. Yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan air oleh tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang keempat ada presipitasi, yaitu turunnya air kembali ke permukaan. Yang kelima ada infiltrasi, yaitu penyerapan air oleh tanah dan mengalir ke laut. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa lihat pada gambar siklus air. Nah, di situ ada matahari. Matahari akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Selain itu, penguapan air juga bisa terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Nah, selanjutnya uap air tersebut akan naik menuju atmosfer untuk mengalami proses pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses pertumbuhan wujud uap air menjadi titik-titik disebut kondensasi. Setelah terjadinya kondensasi, titik-titik air tersebut akan membentuk awan, kemudian akan turun kembali ke permukaan bumi melalui peristiwa hujan atau salju. Proses jatuhnya air ke permukaan bumi disebut presipitasi. Nah, air yang kembali ke permukaan bumi sebagian akan masuk ke dalam tanah, sebagian akan mengalir di permukaan tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sementara itu, aliran yang ada di permukaan tanah disebut limpasan. Nah, barusan kita membahas tentang tahapan siklus air. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan manusia yang mengganggu tahapan siklus air. Nah, yang pertama ada penutupan permukaan tanah dengan aspal. Kalian bisa lihat pada gambar yang pertama, itu akan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kegiatan ini akan mengganggu proses infiltrasi. Selanjutnya kalian bisa lihat pada gambar kedua, itu pembuangan limbah padat atau cair tanpa pengolahan ke lingkungan akan mengganggu proses penguapan air atau disebut evaporasi. Nah, gambar yang ketiga, penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Jika menggunakannya secara berlebihan, dapat mencemari tanah dan air. Hal ini dapat mengganggu proses penguapan air, evaporasi, dan penyerapan air ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Nah, pada gambar selanjutnya ada penebangan hutan. Penebangan hutan secara tidak terkendali menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan kemampuan untuk menyerap air sehingga mengganggu proses infiltrasi. Nah, kalian bisa lihat gambar yang terakhir, itu adalah pencemaran udara dari asap pabrik dan kendaraan akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan lapuknya bantuan dan mematikan tumbuhan. Dari yang kita bahas tadi, jadi pentingnya siklus air. Siklus air itu penting untuk menjaga pasokan air kita, membantu tanaman tumbuh dan mendukung kehidupan di bumi. Tanpa siklus air, kita tidak akan memiliki air bersih untuk minum, mandi, dan menyiram tanaman. Sekian pembahasan tentang perpindahan kalor dan siklus air. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.